Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami OMK dari Stasi Santo Dionysius Kampung Damai akan mempersembahkan karya kami berupa video singkat penjelasan mengenai sejarah berdirinya Gereja Katolik Santo Dionysius Kampung Damai. Pada awalnya, umat Katolik Kampung Damai mengadakan ibadah di rumah umat secara bergiliran. Keputusan tersebut disimpulkan saat 4 keluarga di Kampung Damai mengadakan pertemuan di rumah Opung Fiona Pak Pahan pada bulan Oktober tahun 1999. Adapun 4 keluarga tersebut ialah keluarga Bapak Rika Pak Pahan atau Opung Fiona dengan istrinya Ibu Boru Sidabutar. Yang kedua, keluarga Bapak Paskah Siregar dengan istrinya Ibu Boru Marmata. Yang ketiga, keluarga Bapak Sihombing dengan istrinya Boru Hasibuan. Yang keempat, keluarga Bapak Benediktus Bonar Siregar dengan istrinya Boru Simarmata. Puji Tuhan, sebulan kemudian umat Katolik bertambah sebanyak 5 keluarga sehingga total menjadi 9 keluarga. Seiring bertambahnya jumlah umat pun sepakat untuk meminjam salah satu rumah kosong milik Opung Fiona Pak Pahan untuk dijadikan tempat ibadah. Tak lama setelah itu, tepatnya pada bulan Februari tahun 2000, umat sepakat untuk mendirikan gereja berdinding papan dan selesailah pada bulan Mei tahun 2000. Maka Gereja Katolik Kampung Damai pada saat itu menjadi cabang stasi kilometer 65 Paroki Santo Paulus Pekanbaru dan dikepalai oleh Pastor Johan. Pada awalnya gereja tersebut berdiri di atas tanah hibah dari Opung Eka Sinurat, tetapi memikirkan efek sampingnya di kemudian hari, maka umat sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan uang yang dikumpulkan bersama, dengan surat resmi dari camat, dan dengan persetujuan Pastor German. Kemudian pada tahun 2010 diresmikanlah gereja tersebut oleh Pastor Immanuel dengan satu pelindung Santo Dionysius dan dipilihlah Bapak Hutajulu sebagai ketua. Adapun alasan umat Katolik Kampung Damai memilih Santo Dionysius sebagai santo pelindung adalah karena umat Katolik Kampung Damai ingin menjadi seperti Santo Dionysius yang rela mati demi mempertahankan iman dan penginjilan. Mari bercerita sedikit tentang Santo Dionysius. Santo Dionysius adalah martir di Indonesia, tepatnya di Aceh, pada tanggal 29 November 1638. Ia menjadi salah satu tawanan, dan pada saat itu ia berusaha menguatkan tawanan yang lain dengan memberikan Injil Tuhan Yesus dan menunjukkan salib Kristus kepada para tawanan yang lainnya. Pada saat itu sebenarnya ada tawaran di mana setiap orang yang mau melepaskan kepercayaannya tidak hanya dibebaskan, tapi juga diberi hadiah dan kehormatan. Tetapi ia memilih mempertahankan imannya sehingga dia dieksekusi. Kita lanjut ke sejarah gereja ya. Pada bulan November 2012, umat semakin bertambah. Kegiatan rohani pun sudah banyak yang terlaksana, diantaranya pernikahan, pembaptisan, komuni, dan lain-lain. Dan pada tahun itu pula diadakan peletakan batu pertama yang diketuai oleh Bapak Opung Fiona Pak Pahan. Itulah fondasi gereja yang berdiri hingga pada saat ini. Karena umat Katolik selalu bertambah, maka pemekaran pun dilakukan di Gereja Katolik Santo Rasul Petrus Kota Batak, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2017 oleh Uskup Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFMK. Begitu besar kasih Tuhan kepada umat Katolik Kampung Damai sehingga 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2020, umat Katolik Kampung Damai diizinkan untuk membangun balai gereja. Kok tiba-tiba pengen nyanyi ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Gereja kita juga gak pernah pindah-pindah, gak pernah pindah. Ya, tepat sekali. Posisi gereja kita dari awal dibangun hingga pada saat ini tetap di Kampung Damai RT 1 RW 2. Ada satu fakta gereja Katolik Kampung Damai yang bisa dibilang menyedihkan tetapi tidak perlu ditangisi, ialah hingga pada saat ini gereja Katolik Kampung Damai belum diberkati.
Tapi di samping itu, kita sangat bersyukur atas peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 19 September 2019, yaitu diadakannya pesta pembangunan dan kunjungan oleh Uskup Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFMK. Sejauh ini, kegiatan umat Katolik Kampung Damai adalah mengikuti acara-acara gereja Katolik dari stasi lain ataupun ke paroki. Umat Katolik Kampung Damai juga cukup aktif dalam kegiatan STM atau Serikat Tolong-Menolong, sehingga pada saat-saat tertentu umat Katolik Kampung Damai dapat membawakan acara ibadah sesuai dengan tata cara ibadah Katolik dan dengan lagu-lagunya. Sesuai dengan nama stasinya, yaitu Stasi Santo Dionysius Kampung Damai, bahwasannya Gereja Katolik Kampung Damai ini tidak pernah mendapatkan protes dari gereja lain ataupun dari masyarakat, karena kebetulan posisinya jauh dari kerumunan masyarakat ataupun gereja tetangga. Puji Tuhan, hingga video ini dibuat, yaitu Agustus 2022, umat Katolik Kampung Damai tercatat sejumlah 21 keluarga. Memang sedikit berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi itu di luar kendali kita, di mana beberapa umat Katolik melakukan perpindahan dari Kampung Damai ke daerah atau ke kota lain. Hingga pada saat ini, Gereja Katolik Kampung Damai berdiri atas nama Keuskupan Padang, Paroki Kota Batak, dan Pastor FX Triprio Widarto SCJ sebagai pastor kepala, serta Bapak Huta Julu sebagai ketua stasi. Semua orang pasti ingin maju, termasuk Gereja Katolik Kampung Damai. Oleh karena itu, Gereja Katolik Kampung Damai berencana akan membuat pagar agar Gereja Katolik Kampung Damai lebih estetik dan lebih aman. Hanya saja hingga saat ini masih tertunda karena terkendalanya tidak adanya dana, alias dalam bahasa Inggrisnya disebut dangadong hepeng. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga jelas dan mudah dipahami. Akhir kata, kami umat Katolik Kampung Damai mengucapkan Selamat Bulan Kitab Suci Nasional. Shalom, damai Tuhan menyertai kita semua.